Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari. Masih di pembahasan Kitabul Ilmi ya. Bentar. Recording in progress. Ke loading ini. Ya, halaman 219 ya di PDF-nya. Halaman 219. Sudah kelihatan belum ininya? Belum. Belum ya. Si loading ini kayaknya. Saya masih kedengaran suara? Masih, Ustaz. Masih ya. Ini agak loading kayaknya lama ini. Suaranya mah ada, San. Suara ada ya. Gambar ada kelihatan. Oh, gambar tak ada, San. Oh nggak ada. Ya ada, udah ada belum? Sekarang ada, San. Gambarnya udah ya, insyaallah. Silakan siapa dulu? Pak Agus, Pak Kahar. Suaranya kurang keras ya, Pak Agus ya. Pak Kahar aja dulu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qauluhu hadasana. Padahal. Qauluhu haddatsana Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsana Zuhri. Yani ana Zuhri haddatsa Sufyana bihadzal hadisi bilafzi ghairil lafzi alladhi haddatsahu bihi Ismailu wa riwayatu Sufyani an Zuhri akhrajahal musannifu fit tauhidi ala Ali ibn Abdullah anhu qala Zuhri an Salim rawahu Warawaha Muslim. warawaha Muslimun an Zuhair ibn Harbin wa ghairihi an Sufyan ibn Uyainah qala haddatsa Zuhri an Salimin an abihi
saqahu Muslimun taman wa ikhtasarahul Bukhari wa akhrajahul Bukhari aidan taman fi fadailil Qur'ani min tariqi Syu'aib an Zuhri haddatsani Salim ibnu Abdullah bin Umar fa zakarahu wa sanadhkuru ma takhalafat fihi riwayatu ba'da insyaallah Ba'du taala ya, ba'du. ba'du insyaallah taala. Ya, mau menerjemah? Perkataan beliau, Ismail bin Abi Khalid menyampaikan kepada kami ala ghairi apa ini? Artinya apa ya? Atas apa yang atas selain ya, selain Atas yang selain atas selain yang Az-Zuhri menyampaikan kepada kami sebuah hadis, yakni bahwasanya Zuhri menyampaikan kepada Sufyan dengan hadis ini dengan lafaz yang bukan lafaz sebagaimana Ismail menyampaikannya hadis tersebut. Dan riwayat Sufyan dari Zuhri, musannif mengeluarkannya di dalam At-Tauhid. Tauhid ini apa sih? kitab Tauhid di Sahih Bukhari. Dalam kitab Tauhid dari Ali bin Abdullah, darinya beliau berkata, Az-Zuhri berkata dari Salim, Imam Muslim meriwayatkannya dari Zuhair bin Harb dan selainnya dari Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, Az-Zuhri menyampaikan hadis kepada kami dari Salim dari bapaknya. Imam Muslim Menuturkannya. Imam Muslim menuturkannya secara sempurna dan Imam Al-Bukhari meringkasnya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut juga secara sempurna dalam Fadailul Quran dari jalur Syu'aib dari Zuhri. Salim bin Abdullah menyampaikannya kepadaku, kemudian beliau menyebutkannya, dan akan kami sebutkan apa-apa yang menyelisihinya di dalamnya riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat yang berbeda gitu ya. Perbedaan dalam riwayat-riwayat tersebut. Perbedaan dalam riwayat-riwayat tersebut. Ba'du ini maksud. Ba'du setelah ini. Setelah ini insyaallah taala. Jadi didomahkan karena dibuang ya huruf nilainya. Ya, jadi ini mengomentari tentang sanad ya dalam hadis ini, dalam hadis tentang la hasada ya ila fisnata ini. Tidak ada hasad ya, tidak ada iri kecuali pada dua orang atau pada dua orang ya, jenis orang. Ya. Jadi ini ringkas ya, diringkas ya dalam Sahih Bukhari dalam hadis ini. Ya, yaitu apa namanya, beliau terima dari Humaidi ya, kemudian Sufyan bin Uyainah. Nah, kemudian kata Sufyan telah menceritakan kepadaku dari Ismail ya. Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid. Nah, ini selain yang diriwayatkan ya, maksudnya redaksinya ya ala ghairi mahadasanahu Az-Zuhri. Ya, selain yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, di redaksinya agak berbeda gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Sufyan dari Zuhri. Nah, jadi kalau ini kan
dari Ismail ya bin Abi Khalid ya di hadis yang ini ya. Nah, nanti dari Zuhri ya Sufyan bin Uyainah yang beliau terima dari Zuhri itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu dalam kitab Tauhid di Sahih Bukhari ini. Itu kitab yang terakhir ya. Kitab terakhir dari Sahih Bukhari ya itu ada tentang tauhid. Jadi di dalam kitab tauhid disebutkan itu dari Ali bin Abdullah ya darinya qala qala Zuhri an Salim. Ya ini apa sanadnya ya. Warwah Muslim, nah Imam Muslim ya dalam sahihnya juga meriwayatkan dari Zuhair bin Harab ya dan yang selainnya dari Sufyan bin Uyainah ya dan Uqairuhu dan selainnya dari Sufyan bin Uyainah ia berkata telah menceritakan kepada kami Zuhri dari Salim dari ayahnya. Nah, Imam Muslim mengemukakannya atau menuturkannya secara sempurna ya sedangkan Imam Bukhari meringkasnya. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkannya secara sempurna dalam kitab Fadhailul Quran. Jadi memang kalau Imam Bukhari itu menyebutkan satu hadis ya berkali-kali dalam sahihnya ini. Jadi ada pada beberapa tempat ya berbeda kitab, berbeda bab dan terkadang dengan perbedaan sanad, dengan perbedaan redaksi matan ya. Itu kalau Imam Bukhari itu beda dengan Muslim, Sahih Muslim. Kalau Imam Muslim itu satu hadis itu ya walaupun misalnya dengan ada perbedaan sana ada perbedaan redaksi itu disebutkan dalam suatu tempat semuanya. Ya, jadi dalam makanya ada nomornya sama tapi ada beberapa hadis ya kalau Sahih Muslim. Karena hadisnya itu sama cuman beda sanad ada perbedaan redaksi. Itu perbedaan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi kalau Sahih Muslim itu dia mengumpulkan gitu ya hadis-hadis yang sama sebetulnya gitu ya dalam satu tempat. Beda dengan Imam Bukhari. Eh, Dia itu dari jalur Su'aib bin Ani dari Zuhri telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar lalu ia menyebutkannya dan akan kami sebutkan ya apa riwayat-riwayat mata khilafat di riwayat yang apa perbedaan ya yang terdapat dalam riwayat-riwayat tersebut perbedaannya apa. So ini juga kelebihan Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari ini beliau menguasai ya jalur-jalur ya dari satu hadis kemudian penjelasan perbedaan redaksi yang terdapat di dalamnya ya analisisnya sangat sangat luar biasa ya sangat luas Ibnu Hajar. Yang lain barangkali ada suara masih jelas Pak Agus mau nyoba Pak agak jauh Pak ya ini tempatnya suaranya jauh suaranya hmm, kayak jauh gitu ya suaranya. Ngaipan boleh coba Ngaipan Kalau sekarang dekat ya. Kalau ini HP-nya didekatkan Chat. ini Tadi apa yang bergema Pak ada itu pantulan ini dua. Oh iya. pemantul suaranya ada ehonya. Iya Sad. Itu kan lihatnya di itu komputer Iya supaya lebih jelas. kurang jelas ini suaranya. Ya kita lanjut aja ya. Qauluhu perkataannya qala sami itu ya dia berkata aku mendengar al qail wa Ismail ya alama harornahu
Yang berkata adalah Ismail sebagaimana yang telah kami jelaskan ya. Qauluhu perkataannya sabda Nabi ya la hasada ya, tidak ada hasad. Ini matan yang bahas matannya. Al hasadu ta'ni zawalan nikmati. Hasad itu adalah hilangnya nikmat anil mun'ami alaihi, dari yang diberi nikmat. Jadi menginginkan ya. Tamani mengidam-idamkan eh, hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat. Itu hasad ya. Mana hasad itu? Wa khassahu ba'duhum ya, dan menghususkan sebagian mereka bi an yatamanna dzalika li nafsihi, dengan mengangan-angankan hal itu untuk dirinya. Jadi supaya pindah gitu ya. Jadi ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, ya dia berharap nikmat itu hilang darinya. Ya, dan juga ada yang mengatakan pindah gitu ya kepada dirinya nikmat. Wal haqu anna wa'am, dan yang lebih tepat itu lebih umum ya, wasababuhu anattiba'a majbulatun. Sebabnya adalah bahwa tabiat manusia itu majbulatun, diciptakan ya ala hubbi tarofu'i, ya suka kepada hal yang tinggi ya, jadi menyukai martabat ya, ketinggian ya, alal jinsi, terhadap jenis ya, maksudnya terhadap dirinya. Faida ro'a li ghairihi ma laisa lahu, ya apabila ia melihat pada yang lainnya apa yang ada yang tidak ada padanya, ya ahabba an yazula zalika anhu. Ia menginginkan agar hal itu hilang darinya, lahu ya, anhu lahu baginya, liar tafi alaihi, agar ia ya menjadi lebih tinggi posisinya dibanding orang tersebut, ya au mutlaqan, atau secara mutlak liusawiyahu, ya agar ia menyamainya. Ya ini makna hasad ya, secara hakikatnya seperti itu. Jadi dengki. Ya wasaibuhu madmum, ya tentu pelakunya, orang yang melakukannya itu adalah tercela idza amila bimuqtadadzalika. Ya apabila melakukan ya dengan tuntutan seperti itu, maksudnya dengan konsekuensi dari makna secara hakikat ya dari hasad itu tadi, mintas mimin ya, dari perencanaan au qaulin ya, atau berkataan, au fi'lin, atau perbuatan. Jadi merencanakan saja sudah masuk ya, di merencanakan untuk menghilangkan ya nikmat pada orang yang diberi nikmat itu. Wain bagi liman lahu dzalik, selayaknya bagi orang yang terbersit padanya hal itu, an yukrihahu ya, kaan yakrohahu ya, untuk membencinya, kama yakrohu ma wudi'a fi tab'ihi fi min hubil manhiyati, sebagaimana dia harus membenci ya apa yang diletakkan pada tabiatnya ya, dari mencintai hal-hal yang dilarang. Ya, jadi maksudnya kalau seseorang itu terbersit ya untuk bersikap dengki kepada orang lain, iri, ya maka dia harus tidak menyukai sifat tersebut ya. Sebagaimana halnya dia harus membenci, tidak menyukai hal-hal yang dicintai ya, dari hal-hal yang dilarang. Ya, maksudnya dicintai oleh syahwat ya, karena memang manusia itu diberikan kesukaan ya pada hubus syahwat ya, zuina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin dan seterusnya. Ya, bahkan dalam hadis kan disebutkan hufatil jannatu bil makari ya, wa hufatin naru bisyahawat. Di surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Hal-hal yang tidak disukai.
Di surga itu berat karena memang melakukan amalan-amalan yang tidak disukai gitu ya, berat. Sehingga perlu perjuangan mujahadah ya. Berbeda dengan neraka yang dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, syahwat. Jadi hawa nafsu kita ya mendorong untuk senang kepada hal-hal yang menyebabkan neraka ya. Sehingga orang yang berusaha ya bermujahadah ya untuk melawan hawa nafsunya, nah dia harus membenci sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya. Begitu ya, sama hal dengki ini juga. Nah, dia harus membenci sikap dengki ini walaupun oleh hawa nafsu itu disukai. Ya, dan sebaliknya dia harus menyukai hal-hal yang sebetulnya tidak disukai oleh hawa nafsu ya. Itu berupa ketaatan untuk meraih surga. Makanya perlu kesungguhan ya, mujahadah. Wastasnau min dzalika, mereka mengecualikan dari hal itu maidza kanatin nikmatu. Ya, kalau nikmat itu li kafirin ya ada pada orang kafir au fasik ya atau ada pada orang fasik yasta'inu biha ala ma'asillah yang mereka apa namanya menjadikannya ya alat untuk membantunya ala ma'asil atas bermaksiat kepada Allah. Ya, dia dikecualikan kalau dari orang kafir, orang fasik ya, mereka kan menggunakan hartanya untuk kemaksiatan. Ya, jadi kalau kita apa menginginkan ya agar hartanya itu hilang ya karena memang dipakai untuk kemaksiatan, nah itu dibolehkan gitu. Ya kita menginginkan lebih baik ya hartanya ada pada kita ya kalau ada pada kita kita gunakan untuk ketaatan gitu kan daripada ada pada orang kafir atau fasik dipakai untuk kemaksiatan. Fahada hukmul hasadi bihasbi hakikati. Ini adalah hukum hasad sesuai dengan hakikatnya. Wa ammal hasadul madhkuru fil hadis. Nah, adapun hasad yang disebut di dalam hadis itu fahuwal ghibthah itu adalah ghibthah. Nah, ghibthah itu kan hasad yang positif. Sebenarnya sudah kita jelaskan. Jadi bukan dalam mana sebenarnya ya. Fu'at laqol hasada alaiha majazan. Jadi menyebutkan hasad kepada ghibthah ini sebagai bentuk majaz. Ya, sebetulnya bisa juga dipahami hakikat. Nanti ada ya kemungkinan kedua bisa juga dipahami hakikat. Jadi yang pertama dipahami sebagai majas bukan hasad dalam arti sebenarnya, tapi lebih kepada ghibthah. Nah ini kan judul dari pembahasan kita ini ghibthah, iktibat ya judulnya juga kan bab iktibat fil ilmi wal hikmah. Diiri terhadap ilmu dan hikmah. Iri yang positif yaitu kita bukan menginginkan nikmat itu hilang dari orang yang diberi nikmat gitu tidak ya tapi justru kita ingin seperti dia dalam kebaikannya gitu ya ingin seperti dia atau lebih dari orang tersebut ya karena memang ingin berlomba di dalam kebaikan ya wahia an yatamanna yaitu dia menginginkan mengangankan an yakuna lahu ya mislu mali ghairi. Ya, ia memiliki seperti apa yang dimiliki oleh yang lainnya min ghairi an yazula anhu ya tanpa harus hilang dari ini bedanya. Beda dengan hasad. Kalau hasad itu ya dia menginginkan seperti yang dimiliki oleh orang lain tapi mengharapkan agar hilang dari orang lain tersebut, nggak seneng gitu kalau orang tersebut dapat nikmat. Ya, makanya dituduh misalnya oh dapatnya juga hasil apa gitu kan itu namanya dengki yang merupakan apa yang tercela. Nah, sedangkan ghibthah ini tidak. Kita ingin memiliki seperti orang yang dimiliki itu, tapi positif gitu. Dan tidak menginginkan hilang dari orang tersebut. Wal hirsu ala hadza motivasi terhadap ini yusama munasafah apa munafasah dinamakan dengan berlomba.
munafasah ya. Fa in kana fi ta'ah fa huwa mahmud. Kalau dalam ketaatan ini yang terpuji, wa minhu falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba mendapatkan surga. Wa in kana fil ma'siyah fa huwa madmum. Jika dalam maksiat ya itu tercela ya jelas. Misalnya iri kepada orang yang apa namanya melakukan maksiat itu ya poya-poya senang-senang ingin seperti dia itu jelas tercela. Walaupun misalnya tidak berharap hilang dari orang tersebut, dari orang lain tersebut. Ya, kalau dia menginginkan sama seperti orang lain yang poya-poya jelas ya itu tercela. Wa minhu wala tanafasu ya janganlah berlomba. Wa in kana fil jaizat fahuwa mubah. Ya, jika dalam hal-hal yang dibolehkan ya maka itu mubah. Ya fakar. Jadi tergantung ya tergantung apa nikmat yang ada pada orang tersebut. Apakah misalnya orang tersebut yang diirikannya itu karena ketaatan dia ya, kebaikan dia, sedekah dia, ilmu dia, maka itu jelas terpuji. Ya, tapi kalau hanya sebatas hal-hal yang mubah ya, itu boleh saja mubah ya, tidak termasuk hal yang terpuji. Fakana qala fil hadis seakan-akan beliau bersabda dalam hadis la ghibta ta'azumu. Tidak ada ghibtah yang lebih besar atau abdul lebih abdul minal ghibtah fi hadainil amrain. Ya daripada ghibtah pada dua perkara ini wa wajhul hasri dan alasan pembatasan ya anna ta'at imma badaniyah au maliyah. Ya taat itu bisa berupa badan ya atau maliyah harta au kaina anhu anhuma atau yang ada dihasilkan dari keduanya wa qad asyara ila badani bi ta'diyanil hikmah wal qada biha berisyarat kepada yang bersifat fisik ya badan dengan memberikan hikmah dan juga qada ya apa namanya wa ta'limiha dan mengajarkannya. Jadi mengamalkannya dan mengajarkannya. Walab hadis Ibnu Umar, lapar hadis Ibnu Umar, rajulun atahullahul Quran, seorang yang Allah berikan Quran, fahuwa yakumu biha ana alail wa ana an-nahar. Dia menegakkannya sepanjang malam dan siang. Wal murad bil qiyam bihil amal bihi mutlaqan. Nah, yang dimaksud dengan menegakkan itu mengamalkan ya secara mutlak. A'amu min tilawatihi lebih dari membacanya dahilah salat atau kharijaha. Di dalam sholat atau di luarnya wa min ta'limi dan dari mengajarkannya wal hukmu wal fatwa bimuqtadah dan menetapkan hukum dan fatwa ya yang merupakan tuntutan darinya. Fala tuharib baina labdai hal hadisaini. Tidak berbeda hakikatnya tidak berbeda di antara dua lafaz hadis. Ya, wali Ahmad bin hadis Yazid bin Ahnas As-Sulami rajulun atahul Quran bahwa yakumu bi ana alir wa anar wa yattabi'u ma fihi. Nah, di sini ada tambahan. Nah, dia mengikuti apa yang ada di dalamnya. Wa yajuzu hamlasa. Nah, ini yang kedua tadi ya. Kemungkinan yang kedua boleh juga hasani diarahkan fil hadis ala hakikati terhadap hakikatnya ala annal istisna munqati. Bahwa pengecualian ini munqati tidak mutasil ya. Kalau mutasi itu berarti yang dikecualikan termasuk jenis ya atau mustasna termasuk jenis mustasna minhunya. Oh itu mutasil. Kalau munqati itu bukan termasuk jenisnya. Wat takdir asalnya nafyul hasad mutlakon menafikan hasad secara mutlak. Lakin hatan khosalatani mahmudatan. Tapi dua sifat ini terpuji wala hasada fihima fala hasada aslan. Tidak ada hasad pada keduanya ya maka tidak ada hasad ya hasad secara asal. Jadi kalau dipahami kata hasad dalam hadis itu secara hakikat, jadi itu ketika disebutkan illa kecuali, nah ini istisnya ini munqati, artinya dia tidak termasuk hasad gitu. Kalau hasad memang tidak boleh sama sekali secara mutlak. Nah, kecuali pada yang ini kecuali ini munqati disebutnya ya. Di dalam ilmu nahu nanti dipelajari lagi apa istisna munqati. Jadi mustasnanya bukan termasuk jenis daripada mustasna minhu.
Misalnya begini, apa namanya? Kalau yang mutasil itu misalnya la aqulu ta'ama ya ila ubzan. Saya tidak makan makanan kecuali roti. Itu roti kan termasuk macam dari makanan ya, itu istisna mutasil. Ya, tapi kalau munqati ya misalnya apa namanya? Rombongan itu ya kafilah itu tidak pergi ya apa namanya? Ya, misalnya kaum itu tidak melakukan bepergian ya kecuali ya unta mereka misalnya begitu ya. Nah, unta itu kan tidak termasuk kaum itu gitu ya. Jadi mustasnanya tidak termasuk mustasna minhu. Ya, atau dalam Al-Quran ketika disebut mereka tidak mendapat minuman ya kecuali nana. Ya. Nana itu bukan minuman kan. Limun koti ya. Jadi berarti ketika dikatakan tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Nah, dua hal ini tidak termasuk hasad. Berarti munkoti itu kalau dipahami hasadnya secara hakiki ya. Tapi kalau secara majazi tadi maksudnya ghibtoh ya berarti istisnanya istisna mutasil gitu. Ya. Jadi dua orang ini kan yang pertama yang diberikan apa namanya ilmu ya atau hikmah. Kalau di sini ilmu ya, rojul atau apa harta dan juga ilmu. Nah, di dalam redaksi hadis itu berbeda-beda kan, ada yang disebutkan ilmu, ya, ada yang disebutkan hikmah, ada juga disebutkan Al-Qur'an. Nah, ini sama aja hakikatnya karena Quran itu juga kan sumber ilmu. Jadi ketika dikatakan Allah memberikan Quran, ya itu kan bukan hanya sebatas membaca, tapi juga dia qiyam bil Quran, menegakkan. Nah, yang namanya menegakkan itu ya membacanya, memahaminya ya, mempelajari dan juga mengamalkannya ya termasuk juga eh apa namanya di dalam hadis yang redaksi ini kan wa fahuwa yakdi biha ya. Jadi hikmah jadi dia mengamalkannya ya atau bisa juga berhukum dengannya. Jadi hukum yang ada di dalam Al-Quran itu ditegakkan dalam kehidupan, tidak hanya dibaca ya dan juga mengajarkannya. Nah, kenapa dibatasi dalam dua hal ini ya? Tadi disebutkan eh, karena yang satu itu sifatnya badaniyah, artinya siapapun bisa melakukan walaupun orang miskin ya, tidak punya harta. Ini bisa ya memiliki ilmu, memiliki hikmah, ya menegakkan Al-Quran. Nah, sedangkan yang kedua sifatnya harta ya, harta yang diberi harta yang dia itu menginfakkan ya siang malamnya itu. Qauluhu sabdanya ila fisnatain pada dua perkara kada fi mu'dhami riwayat begitu dalam sebagian besar riwayat isnatain bitai ta'nis ya dengan menggunakan tak ta'nis ya muannas ai la hasada mahmud tidak ada hasad yang terpuji fi syai'in ila fi khoslatain pada suatu pun kecuali pada dua sifat wa ala hadza berdasarkan hal ini fa qauluhu rajul birraf'i dengan marfu wa takdir khoslatu rajulin. Asalnya itu khoslatu rajulin. Jadi maksudnya karena yang disorotinya kan bukan orang tapi sifatnya kan sebetulnya. Sehingga ada mudhof yang dibuang, hudifal mudhof yaitu khoslatunya itu langsung ke rajulun kan begitu. Wa uqimal mudhaful ilaihi maqamahu. Mudhaf ilaih itu menempati tempatnya. Walil musannif fil i'tisam bagi penulis Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam ila fisnaini tidak menggunakan tak ya tak tanis wala ada pokoknya jurun bin hobdi tapi kalau yang mu'anas tadi berarti maksudnya isnatain kenapa mu'anas karena maksudnya khoslatain khoslatain kan mu'anas
Tapi kalau yang Fisna ini ya mudzakkar, nah berarti rojulun birhobdi alal badaliyah. Rojulnya itu majrur ya ada sebagai badal au khoslah rojulain ya atau khoslah rojulain pada kata rojulain berarti kembalinya. Wajud nasbu bi idmari a'ni. Nah, boleh juga dibaca mansub berarti ya rojulan. Yaitu dengan menyembunyikan a'ni ya yaitu a'ni rojulan. Jadi dia maf'ul bih dari a'ni yang dibuang. Wahiyya riwayat itu Ibnu Majah. Nah, ini ada juga ya dalam riwayat Ibnu Majah dengan mansub. Ya. Qauluhu malan perkataan sabda beliau malan nakarohu jadi menyebutkannya secara nakiroh pakai tanwin ya tidak pakai alif lam. Liyasmala untuk mencakup al-qalila wal katsir, baik itu sedikit ataupun banyak. Ya. Ya, jadi baik banyak atau sedikit ya hartanya, tapi dia infakkan dalam sehari semalam. Qauluhu fasalato kadali Abi Dzar, begitu dalam riwayat Abu Dzar. Walil bakin fasalatohu ya. Bagi para yang lainnya, perawi yang lain ada domir di situ. Fasalatohu menguasainya wa abbara bitaslit mengungkapkan dengan taslit penguasaan lidilati ala qahri nafsil majbulati ala syuhi ya untuk menunjukkan pemaksaan terhadap diri yang diberi sifat kikir ya karena hawa nafsu itu memang ada potensi ya dari segi penciptaannya itu untuk kikir ya untuk kikir bakhil ya tapi disebut fasalatohi menunjukkan di situ ada